Nas Putra selaku CEO dari CV Anugrah Jaya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Endra. Kalau butuh bantuan bilang saya Pak ya. Terima kasih. Ini untuk PowerPoint-nya, slide-nya saya yang share sendiri ya? Bisa share sendiri aja Pak, melalui menu share. Oke, ya, izin. Makasih ya. Baik. Ya, selamat malam teman-teman dari komunitas BPKA. Terima kasih karena pada malam hari ini saya diberikan juga kesempatan oleh tim BPKA untuk sharing mengenai bisnis saya dan juga kiat-kiat saya selama ini dalam berbisnis. Pada malam hari ini topik yang akan saya sharing adalah Future Factory, di mana kita semua tahu saat ini teknologi dan juga khususnya AI sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, dari situ saya sebagai praktisi di bidang industri juga selalu inovasi terus untuk mengembangkan sehingga kita dapat beradaptasi dan stay relevant di kondisi global yang seperti saat ini. Oke, izin saya share. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Andrew Yonas Putra. Saya selaku CEO dari CV Anugrah Jaya Engineering yang bertempat di Malang saat ini. Saya adalah seorang mechanical, electrical, dan proses engineer yang mempunyai passion untuk senantiasa belajar mengenai perkembangan engineering baru. Saya mempunyai tujuan dan misi untuk memberikan solusi engineering dan penerapan engineering yang baik untuk mengoptimalisasi proses-proses produksi dan menjaga performa dari mesin-mesin yang kami provide supaya tetap konsisten dan dan meningkatkan efisiensi serta cuan dari klien kami. Berikut adalah skill-skill yang mungkin saya miliki ya sebagai basic engineer. Di antaranya saya menguasai project management skill, AutoCAD dan mechanical 3D design, PLC programming, dan industrial health and safety yang paling penting ya saat ini. Untuk sertifikasi sendiri mungkin saya bisa share. Saya tersertifikasi sebagai ahli K3 umum dan mekanik serta electrical di Depnaker. Saya juga mempunyai sertifikasi di bidang PLC dan otomatisasi dari General Electric. Dan saya juga memiliki sertifikasi di bidang mechanical engineering dari Engineers Australia. Berikutnya saya perkenalkan dulu secara singkat tentang perusahaan saya. Saya adalah CEO dari CV Anugrah Jaya Engineering yang berdiri sejak tahun 2000 sebagai sebuah industri kecil yang bergerak di bidang permesinan industri yang workshopnya berlokasi di Malang, Jawa Timur. CV Anugrah Jaya Engineering sendiri saya bersama ayah saya dirikan untuk memberikan solusi terbaik di bidang sistem desain dan budgeting bagi pelaku industri, melakukan mapping terhadap production proses yang efisien, menyediakan mesin-mesin yang akan menunjang manufacturing, menyediakan proses kontrol dan monitoring system bagi industri-industri manufaktur yang tentunya kita sertai juga dengan quality control dan engineering safety yang memadai, proses instalasi dan commissioning,
Kita juga menyediakan spare part, metal machining, dan juga maintenance dan after sales service. Nah, dalam memulai bisnis saya sendiri, saya mempunyai beberapa core values yang saya terapkan terhadap usaha saya, dan mungkin supaya bisa juga setidaknya membantu teman-teman, mungkin bisa diterapkan juga dalam usahanya. Values yang saya terapkan di bisnis saya, yang pertama adalah giver's gain. Saya selalu menerapkan pemikiran selalu memberi terlebih dahulu sebelum menerima. Baik dalam bernetworking maupun terhadap klien, saya berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik dan juga menghadirkan solusi yang terbaik bagi klien-klien saya, sehingga dari situ mereka akan terbantu bisnisnya terlebih dahulu, dan kemudian tentunya akan juga membawa hasil yang baik bagi bisnis saya. Values yang kedua yang saya terapkan di perusahaan saya adalah building relationship. Di values yang ini saya juga fokus untuk membangun hubungan jangka panjang, bukan sekadar berjualan cepat. Karena saya percaya hubungan yang baik itu akan lebih long lasting daripada hard selling. Yang ketiga, saya juga menerapkan values lifelong learning, di mana saya selalu mendorong diri saya sendiri untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Karena mengingat bahwa bidang teknologi, engineering, segala sesuatunya itu akan berkembang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus selalu mengupdate ilmu kita, skill kita, kasih kita dapat stay relevan di dalam market dan kondisi global yang seperti saat ini. Yang keempat yang saya terapkan adalah tradition dan innovation. Dalam usaha saya selalu menjaga tradisi yang sudah terbukti baik dan efektif. Tetapi saya juga tidak menutup diri saya dan berusaha terbuka terhadap inovasi-inovasi baru. Sehingga saya percaya dengan membuka inovasi itu, perusahaan saya akan dapat beradaptasi dengan teknologi dan tren bisnis modern yang sedang berkembang saat ini. Berikutnya, sikap yang saya selalu terapkan di usaha saya adalah positive attitude, di mana saya berusaha mempunyai sikap yang positif baik terhadap network saya maupun klien-klien saya, karena saya percaya di lingkungan yang positif kita akan terbantu untuk menciptakan energi yang kolaboratif, dan kita juga akan mendapatkan banyak sekali peluang bisnis yang sehat. Yang berikutnya adalah accountability. Apabila saya telah dipercaya untuk mendapatkan project-project atau menangani project-project yang dipercayakan pada saya akan berusaha bertanggung jawab dan komitmen terhadap janji yang saya buat, yang kami sepakati. Contohnya apa ini? Contohnya kita bisa dengan yang kedua hadir tepat dan juga menyelesaikan dalam kerjaan tersebut tepatnya hubungan kita dan relasi kita tetapi fokusnya adalah
Recording in Namun progress. saat ini, mesin sudah mampu mengumpulkan data, menganalisa produksi, bahkan membantu pengambilan keputusan produksi secara real time. Sehingga dari situ, saya percaya perusahaan yang mampu bertransformasi lebih besar, lebih cepat, akan memiliki keunggulan kompetitif yang sangat besar di masa kini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, berikut adalah tantangan-tantangan yang seringkali dihadapi oleh industri manufaktur saat ini. Yang pertama, yang paling fatal sekali adalah downtime mesin. Downtime mesin ini maksudnya apa ya? Jadi saat kita melakukan proses industri, apabila mesin tersebut rusak atau berhenti, produksi akan berhenti. Namun saat produksi berhenti tersebut, teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa biaya-biaya akan tetap berjalan? Baik listrik, biaya operator, target produksi, bahkan potensi terjadinya penalti dari keterlambatan delivery. Maka ini sangat penting, harus kita tangani baik-baik di dalam industri kita. Yang kedua, tantangan yang dihadapi industri saat ini adalah ketergantungan terhadap operator. Nah, ini juga sangat bahaya, teman-teman. Apabila kita sangat tergantung pada kemampuan seorang operator, terjadi human error yang akan membawa kerugian bagi kita dari hasil proses kita yang belum saat itu banyak pabrik yang sudah memiliki mesin, tetap masih belum dicatat atau terpisah di departemen. Inilah karena dengan adanya data yang tidak terintegrasi, proses kerja dari masing-masing departemen tidak akan tersinkronisasi dan akhirnya menyebabkan manajemen akan keputusan cepat dan juga terjadi potensi terjadinya kesalahan dalam pengambilan decision dalam perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir, tantangan yang kita hadapi juga adalah inefisiensi energi dan material. Dalam banyak kasus, kebenarannya sangat besar, tapi tidak terlihat dan tidak dapat sistem kita tidak terintegrasi. Oke, akan masuk ke future factory concept. Future factory concept itu apa ya, teman-teman? Future factory concept adalah konsep modernisasi industri yang berbasis terhadap integrasi teknologi. Dalam sistem future factory ini ada 3 pilar utama yang sangat penting. Yang pertama adalah robotik. Sistem robotik ini akan menggantikan pekerjaan yang repetitif dan meningkatkan presisi. Yang kedua adalah acquisition data dan IoT. Data dan IoT ini akan memungkinkan semua perangkat, mesin-mesin maupun sensor supaya dapat saling terhubung dan juga memberikan informasi yang real time. Dan yang ketiga adalah automation, di mana seluruh proses akan bekerja secara otomatis dan sinkron dan meminimalisasi human factor seperti yang kita sampaikan tadi. Yang membuat sistem konsep ini powerful bukan hanya teknologinya yang secara terpisah, tapi terintegrasi. Semua sistem dalam sistem future concept akan dapat saling berkomunikasi dalam satu ekosistem perusahaan. Berikutnya akan saya lebih detailkan lagi untuk masing-masing pilar. Nah, ini yang pertama adalah robotik. Robotik ini merupakan salah satu pilar penting dari future factory. Robot industri saat ini banyak sekali tidak hanya digunakan di industri otomotif, teman-teman. Tapi yang saya aplikasikan sendiri, saya memang perusahaan saya ini kan berspesialisasi di bidang tobacco
dan cigarette manufacturing. Itu sangat terbantu dengan adanya robotik dan juga automation ini. Kemudian F&B business, packaging, bahkan logistik, hingga warehouse automation. Keunggulan robotik ini, yang pertama adalah presisinya yang tinggi, konsistensi bekerja meskipun dalam waktu 24 jam. Semua kualitas dari kinerja robot tersebut akan dipastikan sama ya teman-teman. Dan potensi terjadinya human error dan kecelakaan kerja itu juga akan turun. Selain robot industri tradisional, sekarang robot-robot industri juga telah berkembang pesat menjadi kolaboratif robot atau cobots. Cobot sekarang dirancang untuk bekerjasama dengan manusia secara aman dan fleksibel. Contohnya dapat kita lihat dalam proses material handling dalam industri manufaktur, proses sorting, palletizing, dan lain-lain. Saya percaya dalam jangka akan membantu meningkatkan output sekaligus menekan biaya operasional dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, pilar yang kedua adalah automation system. Ini adalah penghubung seluruh proses industri, produksi industri. Nah, apa saja yang kita aplikasikan dalam sistem ini? Yang pertama ada PLC dan SCADA yang memungkinkan kita untuk memonitoring proses dan juga memungkinkan juga kita untuk melakukan remote control terhadap proses yang sedang berjalan di perusahaan kita. Yang kedua, HMI adalah Human Machine Interface. Semuanya ini akan membantu mesin untuk bekerja secara otomatis dan sinkron. Automation bukan hanya membuat proses industri kita berjalan lebih cepat, teman-teman, tapi juga lebih stabil dan konsisten. Dan yang paling, automation akan membuat proses kita menjadi measurable. Nah, kemudian yang berikutnya, pilar yang berikutnya adalah data acquisition dan industrial IoT. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika robotik adalah otot, maka data industrial dan IoT adalah otak dari sebuah future factory. Melalui sensor-sensor dan industrial IoT, setiap mesin akan dapat memberikan informasi secara real time. Contohnya temperatur, pressure, konsumsi bahan bakar, power consumption, kecepatan produksi, flow rate produksi, hingga effectiveness dari keseluruhan proses. Nah, bagi perusahaan yang ingin berkembang dengan cepat, data-data ini tentunya akan sangat berharga ya teman. Kita akan jadi tahu persis, kita tahu apabila proses-proses kita terjadi bottleneck atau tidak. Dan kita pun akan tahu penyebab dari downtime dari manufacturing kita. Sehingga kita dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas kita secara terukur. Dan salah satu manfaat yang terbesar juga dari sistem ini adalah predictive maintenance. Dulu, maintenance itu seringkali dilakukan hanya pada saat mesin rusak. Namun sekarang sistem ini kita dapat menggunakan bantuan AI untuk memprediksi kerusakan sebelum proses itu terjadi dan menyebabkan downtime dalam proses kita. Berikutnya, kita akan membahas sistem integration. Nah, yang dimaksud sistem integration system ini adalah kunci terbesar dari future factory. Banyak perusahaan yang telah memiliki mesin-mesin modern tapi belum diintegrasi. Akibatnya, data akan tercerai-berai, proses akan berjalan tidak sinkron, dan akhirnya berujung kepada pengambilan keputusan manajemen yang salah dan lambat. Ketika robotics, data acquisition, dan automation digabungkan, mesin akan saling berkomunikasi. Sistem akan dapat mengambil keputusan otomatis dan produksi akan menjadi
lebih adaptif terhadap perubahan. Inilah yang dapat kita sebut konsep smart factory. Bukan hanya otomatis, tetapi juga cerdas. Nah, berikutnya, manfaat apa saja sih teman-teman yang bisa kita dapatkan dari future factory? Menurut pendapat saya, transformasi digital itu harus memberikan hasil dan bisnis yang nyata. Manfaat yang paling sering dimakan perusahaan, khususnya klien-klien saya, adalah peningkatan produktivitas, pengurangan downtime, kualitas produk akan lebih stabil daripada dikerjakan secara manual. Dan juga yang paling penting akan ada efisiensi energi yang tentunya akan berdampak pada pengurangan biaya operasional. Selain itu, data real time akan lebih membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan juga akan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memprediksi bagaimana market akan merespon terhadap produk-produk kita. Semua ini akan berdampak langsung tentunya pada profitabilitas dari perusahaan. Berikutnya, saya akan berbicara untuk implementation strategy dari konsep future factory. Mungkin dari bayangan teman-teman, mungkin implementasinya itu harus langsung gede, skalanya harus gede gitu. Tapi tidak teman-teman, ternyata implementasi future factory ini tidak harus langsung besar. Perusahaan itu dapat mulainya dari start small dengan menggunakan satu mesin, satu conveyor line, atau satu area monitoring. Misalnya ada satu conveyor yang dapat dilengkapi sensor ataupun monitoring, misalnya untuk berat, kelembapan material, dan lain-lain. Dari sana, data akan mulai dikumpulkan. Kita akan bisa menganalisa performa dari masing-masing mesin, dan otomasi dapat dikembangkan bertahap. Berikut ini yang saya sajikan sebagai contoh di slide ini adalah contoh dari proses pengolahan tembakau yang pernah kami handle. Ini skalanya kecil, dan proses ini masih bisa di scalable, jadi untuk dikembangkan menjadi proses yang lebih lanjut, digabungkan dengan proses yang lain itu masih bisa. Nah, tentunya dari pendekatan bertahap ini, teman-teman akan lebih mudah untuk menerapkannya dan lebih mudah untuk mengkalkulasi investasi, sehingga lebih realistis lagi untuk diterapkan di dalam perusahaan teman-teman. Dari sini kita bisa mulai dengan sesuatu yang kecil, tetapi dengan visi yang besar. Nah, berikutnya ini adalah penutupan dari presentasi saya. Future Factory itu bukan lagi konsep masa depan. Perusahaan-perusahaan global itu sudah bergerak ke arah smart manufacturing, AI-driven production, dan connected factory. Pertanyaannya sekarang bukan apakah kita perlu berubah dengan cepat, tetapi seberapa cepatkah kita siap bertransformasi. Karena di era industri yang modern ini, kecepatan adaptasi akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang akan tertinggal. Berikutnya, itu adalah akhir dari sharing saya. Semoga saya juga bisa membantu teman-teman, memberikan wawasan pada teman-teman dengan knowledge maupun skill yang saya miliki saat ini. Terima kasih sekali lagi atas komunitas BPKA atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga semuanya dapat membantu untuk teman-teman. Terima kasih. Baik, luar biasa ya live sharing dari Pak Andrew. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke sesi Q&A ya, Pak. Ya.
Oke, baik. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat. Nanti saya bantu untuk angkat sampaikan kepada Pak Endro. Bisa raise hand, teman-teman. Wih. Teman-teman, kalau misal mau bisa raise hand aja teman-teman kalau misal mau. Oke, dari KF394 Noya bis kita saya izin pin bisa open mic Kak. Tes. Baik, terima kasih. Sebelumnya nama saya Antoni, saya ingin bertanya, kira-kira dalam 15 tahun ke depan, untuk kebutuhan skill manusia itu lebih ke bidang apa ya Pak spesifiknya? Apakah masih relate dengan, mungkin nggak sih kita ke depan masih butuh namanya skill dalam pertanian perkebunan atau lebih fokus ke teknologi saja gitu? Basicnya seperti apa? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya ya, tentunya yang pertama skill yang tetap kita perlu miliki itu adalah kemampuan untuk, kalau dari pengalaman saya ya, yang bergerak di bidang engineering, saya itu tetap kemampuan kita untuk memberikan solusi yang terbaik kepada klien kita sih, itu yang paling penting. Karena tentunya kan tidak semua problem yang terjadi di lapangan itu bisa langsung kita input ke AI dan keluar solusinya. Kita kan tentunya butuh observasi dan analisa langsung, baik onsite, terutama onsite ya. Jadi saya rasa itu tidak akan tergantikan sih. Dari situ kita sebagai engineer, kita akan memikirkan solusi yang terbaik. Dan tentunya dengan adanya AI itu akan menjadi support dari kita. Jadi setelah kita menganalisa solusi itu apa yang ada di lapangan, nah itu kita bisa melakukan kalkulasi. Nah saat ini dengan adanya AI ini, yang saya manfaatkan, yang saya rasakan itu, saya akan terbantu sekali untuk memvalidasi dari kalkulasi-kalkulasi yang saya harus perform untuk sistem tersebut. Itu yang sangat membantu dari saya. Jadi dalam hal ini, dalam kemampuan menjadi memberikan solusi ini, kita AI dan kita itu tidak akan saling membahayakan satu sama lain, tapi kita akan saling menunjang satu sama lain untuk memberikan solusi yang terbaik dan tentunya lebih cepat lagi pada klien kita. Dan yang berikutnya juga data acquisition itu juga ya, dan kemampuan manajerial tentunya. Tentunya mesin-mesin ini hanya bisa mengkolek data dan juga membantu kita untuk menghadirkan mungkin grafik-grafik atau presentasi data yang membantu kita untuk mengambil keputusan nantinya. Cuman di dalam pengambilan keputusan itu kita juga tentunya tidak bisa mengabaikan analytical thinking kita ya. Jadi dari data tersebut kita harus bisa memikirkan yang terbaik dan juga dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin itu sih dari saya. Oke, dari Kak Antoni ada jawaban lagi? Ingin bertanya lagi atau sudah? Open mic Kak. Oke. Oke, berarti memang kalau maksud Bapak lebih ke teknologi masih oke lah Pak ya kalau untuk ke depan ya Pak ya. Ya, tapi kita juga masih bisa dikolaborasikan lah dengan AI dan masih lapangannya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Antoni, sukses selalu ya. Oke, next kita ke Kak Daniel. Untuk Kak Daniel bisa dibantu open mic Kak. Ya, halo Kak. Halo, Saya Daniel. Mau tolong tanya, kalau untuk
di usaha kayak pertanian seperti itu, apakah sudah ada, tadi kan tembakau ya, Ya, salah satu customernya. ya. Itu tembakaunya di dalam pabrik atau di di lapangannya, maksudnya untuk mengetahui kondisi tanah, cuaca, kondisi tanaman kayak gitu, Kak. Perlu tahu. Kalau saat ini karena memang industri saya rokok ya, kebanyakan ya memang di dalam Pabrik. itu, di dalam pabrik ya. Karena saya kan geraknya kebetulan di bidang mesin-mesin industri industrial machinery gitu. Oke. Kalau yang seperti kondisi-kondisi itu kayaknya ada deh yang ya company yang bergerak di situ untuk surveillance gitu-gitu untuk AI. Ada yang pakai drone itu. Saya dulu pernah ketemu waktu di Wismilak Diplomat Success Challenge itu kan ada itu. Kalau iya. Ya, ada. Kita kan soalnya masih awam ya, kita kan masih mau belajar gini Kak tentang pertanian dan peternakan lebih tepatnya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang ayam gitu. Apakah di peternakan, apakah juga ada customer yang dari peternakan? Kalau peternakan itu saya pernah dari pengalaman saya pernah mengerjakan itu smart kandangnya yang sistem smart system itu. Jadi dari situ kita otomatisasi untuk pemberian telur ya? dan lain-lain ya. Terus pengkolekan telur dari ayam. Nah dari situ kita juga dapat langsung melakukan sorting ya. Biasanya kan sorting telur itu dari size, dari isinya, itu kan kita integrasikan dengan mesin seperti mesin candling, washing dan lain-lain itu kita pernah kerjakan kalau peternakan. Kalau pertanian, mohon maaf, saat ini saya belum sih untuk surveillance gitu. Saya soalnya prosesnya kan lebih banyak ke pengolahan material ya, pengolahan bahan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi gitu kalau di kita prosesnya. Cuman kalau yang peternakan itu saya kebetulan punya pengalaman di peternakan ayam sih waktu itu. Ada yang minta untuk dibantu mengembangkan smart system untuk kandangnya itu. Itu sih dari saya. Terus untuk pengecekan pakannya gimana Pak? Apakah apa itu namanya, untuk pakannya apakah ada pemantauan juga Pak untuk sensor dan lain-lainnya gitu, dari berat pakannya atau kandungannya? Oh ya, kalau kandungannya itu kita nggak bisa ya, kita cuma mesinnya kan cuma untuk nge-mix saja gitu. Cuman kalau secara flow rate-nya berapa, timingnya berapa lama sekali harus di feed ke kandang gitu-gitu kita bisa pantau sih. Terus nanti untuk telur segala kan kita berapa jumlah telur yang dihasilkan, berapa yang gagal atau nggak layak dijual gitu ya, itu kita juga bisa akuisisi datanya dari situ. Baik, kalau untuk kayak domba maupun sapi, apakah ada juga pengalaman Kak? Kalau saya belum, mungkin, tapi kalau secara pakan aja ya kayaknya applicable sih untuk semua. Kalau pakan, cuman kan kalau untuk hasil yang seperti itu kan tentunya beda ya. Kalau ayam kan telur itu lebih mudah kontrolnya, sortirnya. Iya, karena kecil ya. Ya. Kalau kayak sapi itu kan ada kayak kayak di kalungnya, dia dipakein kalung kayak gitu ya. Iya. Nah, itu saya belum ada sih untuk experience di sana. Oke, jadi yang sudah pernah pernah dicoba dan sudah applicable itu yang untuk ayam ya berarti? Ya, untuk ayam itu kita sudah pernah sistemnya. Jadi itu komplit. Nah, nanti mungkin kalau Bro Daniel ya ini ya tadi. Iya, Daniel. Ya, kalau ada bisa nanti saya share kontak saya di. Boleh. Ini nanti kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol atau saya bisa untuk sharing nanti. Baik, terima kasih ya Kak Kaindu ya. Sama-sama, thank you pertanyaan. Thank you Kak Daniel, sukses selalu ya. Thank you. Oke, next kita ke Kak Elvin.
Untuk Kak Elvin bisa open mic, Kak. Ya, malam, Pak Andrew. Malam. Terima kasih sharingnya. Saya mau nanya, saya baru mau buka usaha di bidang IoT. Jadi mau tahu kayak demand di industrinya tuh biasanya lagi butuhnya apa gitu di Indonesia. Apakah itu bagian procurement-nya, sorry. instalasi? Sorry, Oh ya, sorry. Ini tadi putus-putus. Bisa diulang? putus-putus ya. Well, Iya. Ya, udah. Saya baru mau buat usaha di Indonesia di bagian IoT-nya. Jadi saya mau tahu kayak Oh, iya. kalau Kak Andrew ini biasanya di IoT-nya tuh kebutuhannya banyaknya tuh apa, bagian mananya ya? Apakah di Kalau bagian instalasi? sekarang itu, oh enggak, biasanya untuk monitoring proses ya, yang paling banyak itu. Jadi kan sekarang itu kan karena itu ya, kita kan semua untungnya itu terdorong karena mau nggak mau itu dipaksa jadi serba digital itu kan jujur aja karena pandemi COVID kan. Nah, Iya. jadi ya kebetulan saya dulu boomingnya itu memang pas COVID itu. Jadi kan beberapa owner itu kan, terutama untuk kasus saya ini kan, klien saya kan kebanyakan pabrik rokok. Nah, pabrik rokok ini kan turun-temurun. Lah kebanyakan tuh generasi 1, generasi 2-nya itu kan mereka masih terlibat di perusahaan gitu loh. Nah, pada waktu terjadinya COVID itu, karena tentunya kan potensi resiko ke mereka, apalagi yang udah usia lanjut kan. Nah, itu kalau IoT-nya itu mereka yang dulunya nggak bisa, yang dulunya selalu hadir di pabrik untuk nanya masing-masing departemen itu kan. Iya. Dengan adanya sistem ini, mereka itu mereka itu minta dibuatkan jadi seperti line produksi gitu. Mereka itu minta datanya itu secara real time gitu loh. Jadi mereka itu bisa mantau juga dari remote kan. Itu sih kalau klien saya gitu. Nah, itu nanti kan mereka bisa tahu performanya produksi hari ini berapa, terus konsumsi bahan bakar, terus bahan baku, material yang keluar ini berapa, outputnya berapa. Jadi mereka kan tahu apa terjadi fraud atau tidak. Mereka kan, soalnya kalau generasi-generasi yang Gen 1, Gen 2 dalam perusahaan gitu kan, biasanya itu curiosity-nya tinggi dan nggak gampang trust ke orang gitu loh. Jadi mereka lebih di sana untuk monitoring proses, terus outputnya ini benar nggak dengan bahan baku dan energi yang dipakai segini ini sesuai nggak, menguntungkan tidak. Dari situ kan mereka jadi fungsinya lebih ke arah pengambilan keputusan gitu-gitu sih. Iya. Tapi kalau dari Kak Andrew sendiri, apakah ada kesulitan yang kayak hal-hal yang sulit dilakukan sendiri gitu, yang kalau misalnya ada vendor luar mungkin bisa ngebantu usaha Kak Andrew? Kalau saya sendiri kan sebetulnya saya itu kan bukan perusahaan digital ya, lebih ke arah engineering-nya kan. Saya lebih ke manufaktur mesin-mesin industrinya, yaitu custom. Saya custom sendiri, bukan impor saya. Ya, cuman kalau packaging saya impor. Memang saya datangkan, karena kan kalau bagi saya packaging ini untuk bersaing dengan negara lain, khususnya China ya, memang agak berat karena mereka kan kalau packaging ini kan memang produksinya itu massal ya. Jadi mereka sangat massal, produksi terus nanti kalau sudah banyak numpuk mereka bisa jual di dumping kan, tentunya dengan harga murah gitu loh. Nah itu kita kesulitannya kan di sana. Nah kalau saya sendiri kan makanya saya ngambilnya itu ke arah proses, karena dari proses ini menurut pengamanan saya barang yang ready di China itu, misalnya di China atau dari Vietnam itu, belum tentu kalau di pameran ini di showcase itu terus dipakai di sini itu sesuai dengan kebutuhan perusahaannya masing-masing gitu loh. Nah kalau saya kan sifatnya itu custom. Nah kalau custom itu kan saya lebih dengerin kebutuhannya klien gitu. Jadi meskipun ini sudah ada misalnya basic modelnya seperti ini, tapi kan saya lebih desain, oh ini aplikasinya harusnya kayak gini. Kalau mentahan kayak gini tuh nggak bisa gitu loh. Dan kedua itu yang pertama, mengapa saya mainnya di mesin proses, dan yang kedua itu
lead time-nya itu sama. Lah saya kalau lawan jadian kan saya tentunya kalah, mereka ready. Nah, saya masih develop, masih nanti kadang butuh R&D kan. Tapi kalau masalah proses itu kan kapasitas, kebutuhannya apa itu kan menyesuaikan dari klien ya. Jadi kan kita custom mau nggak mau lead time-nya itu sama, bahkan bisa lebih cepat kita. Karena masalahnya apa? Seperti kondisi saya seperti saat ini, kita kan nggak pernah nyangka nih global seperti tiba-tiba Hormuz ditutup. Nah itu kan kayak dulu ada pengalaman mesin saya itu kita kebetulan itu lelang, terus kita akuisisi mesin dari pabrik tembakau yang close down di Dubai. Nah itu kalau ketahan gitu kan ya mau gimana kan, dia harus cari jalan muter dulu jauh kan. Jadi tim di pabriknya yang sini, klien kita sudah planning nih time frame-nya, misalnya bulan ini harus produksi, tapi kan kalau kena gitu muternya kan jauh, itu nambah biaya, nggak bisa dipakai kan, proses yang udah direncanakannya berantakan semua gitu. Makanya saya mainnya kenapa di mesin-mesin proses, karena bagi saya itu lebih make sense lah. Kalau packaging memang ya karena barangnya ready ya lebih baik saya bisa bantu, tapi ya lebih baik saya bantu imporkan aja gitu. Kalau untuk kerjaan saya sendiri sih, karena saya fokusnya di engineering ya sifatnya saya cuma sampai otomatisasi lokalnya aja memang sih kalau saya. Jadi di pabriknya, di plan production plan-nya gitu loh. Nah cuman dari mesin saya ini biasanya saya siapkan itu, saya carikan modul PLC itu yang bisa diekstrak datanya. Nah nanti tentunya data ini, nah itu biasanya saya ada kolaborasi dengan tim saya. Ini kebetulan kan saya juga ada di beberapa bisnis network ya. Nah itu saya biasanya kolaborasi dengan vendor-vendor yang bisa mengintegrasikan data-data tersebut ke sistem ERP. Kemudian dari ERP ini, dari itu kan nanti dimasukkan ke kayak komputer server lokalnya yang di plan situ kan. Nah nanti dari plan situ baru kita ekstrak, kita masukkan transfer secara mobile, biasanya ke rumah direksi, atau juga sekarang itu udah bisa dipantau secara mobile kan. Gunanya itu sih biasanya gitu. Kita memang ada collab sih, barangkali kalau nanti ke depan mau collab Pak, kontak saya nanti boleh Pak. kalau kita collab ya. Saya kebetulan kan channelnya memang ke industri manufaktur ya. Nggak apa-apa, kita siap. Makasih Pak. Oke, ya, thank you. Oke, thank you Kak Elvin. Sukses selalu. Oke. Karena ya ini pertanyaan yang yang kita pertanyaan yang di kolom gimana Pak? Yang mana dulu? Oke, ini rata-rata yang tanya di kolom chat adalah orang yang rasen tadi Pak. Kita tanya mungkin yang kita ambil yang di bawah-bawah. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dari Kak Febri ANJY Nirwana. Pak, apakah berarti mesin atau IoT yang digunakan di setiap pabrik itu akan berbeda? Walaupun bidangnya sama seperti packaging, jadi setiap pabrik perlu disetting manual ya? Udah, bisa saya jawab. Baik. Tentunya pasti berbeda dong. Karena proses masing-masing produk itu kan beda-beda. Seperti saya contohnya dalam pabrik rokok aja kan nggak sama itu resepnya. Jadi kan nggak mungkin sama, pasti beda itu sistemnya. Kan juga tentunya material yang diproses nggak sama, tentunya juga kan nanti parameter-parameter yang dimasukkan terhadap untuk perlakuan yang menghasilkan material yang sesuai standar itu kan juga beda-beda. Misalnya dari temperatur, dari warnanya, tingkat kematangannya. Jadi itu beda-beda sih, tergantung industrinya, industri apa gitu, bisa sesuaikan gitu sih. Oke, baik. Berarti bisa dibilang punya Pak Endro ini bikin sebuah produk engineering yang custom gitu ya, sesuai kebutuhan bisnis Ya, masing-masing. saya banyaknya custom. Gitu. Saya izin bertanya ya Pak. Ya. Oke, sebenarnya saya juga sama.
di bidang teknologi juga, cuman saya lebih ke digital. Jadi kayak bikin web atau app custom gitu. Nah, cuman saya juga baru kepikiran kemarin itu saya nanya ke beberapa orang ya, kalau bikin produk itu tuh bagusnya mending saya jalanin yang customnya aja atau mau bikin yang produknya langsung jadi semua orang bisa pakai. Nah, sedangkan kebutuhan bisnis itu beda-beda nih. Nah, kalau saya boleh minta saran gitu nggak sih Pak? Kayak semisal bagi saya nih pelaku orang yang pelaku usaha tapi digital yang membantu proses bisnis juga. Nah, itu bagusnya bikin produk terus bikin produk custom karena operasional bisnis beda-beda atau bikin produk satu aja yang generik yang bisa dipakai semua orang. Ya gitu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya, kalau generik tentunya lebih mudah dan maksudnya kan semua orang bisa langsung ready kan, ready dan bisa diakses cepat gitu loh. Bila orang butuh, cuma kan itu biasanya terbatas ya, maksudnya seperti chatbot lah apa gitu-gitu kan. Nah, cuman kalau menurut saya nih, kalau bisa custom itu kan tentunya kita bisa added value lah, ya kan? Kan tentunya ya namanya kita sebagai engineer atau orang teknik itu kan yang dihargai itu kan pemikiran kita ya sebetulnya. Nah, itu yang ide kita, pemikiran kita dan solusi kita terhadap kebutuhan klien itu sih. Kalau menurut saya yang lebih added value itu yang custom sih, karena kan itu tergantung sistemnya dan juga solusinya itu lebih tepat kan. Kalau produk generik ya sebaiknya yang sering dipakai aja ya, seperti chatbot gitu-gitu ya, nggak masalah sih. Atau apa lagi? Seperti collecting data gitu-gitu sih. Kalau custom kayak saya, kalau untuk perusahaan yang lebih scale-nya lebih gede ya, lebih added value sih kalau saya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Endro. Ini ada yang bertanya lagi dari Kak Daniel Sarana. Untuk Kak Daniel bisa dibantu open mic Kak. Tes. Oke, selamat malam Halo, Po. Kak. Ya, Suara saya terdengar ya? terdengar. Ya, sebelumnya salam kenal Po. Saya dari Semarang. Kebetulan juga saya di industri manufaktur. Tapi saya di alat peraga pendidikan. Nah, kebetulan jurusan kita nyerempet nih. Iya. Koko kan mekanikal ya, saya elektrikal. Oh ya. Nah, proyek kami itu biasanya kami customer kami itu di SMK, Universitas Balai Pendidikan, dan sebenarnya juga ada otomasi. Cuman selama ini yang jalan memang di alat peraga pendidikannya. Jadi seperti tadi mungkin Koko jelasin materi HMI, PLC dan lain-lain, saya mungkin tidak asing lah, karena memang keseharian kami juga seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tentang sustainability, cara perusahaan kita itu tetap sustain, padahal proyek-proyek yang kita terima itu tidak tentu. Contoh, saya misal mengerjakan proyek pemerintah itu hanya dari Juli sampai Desember. Jadi selama Januari sampai Juni itu memang cukup sepi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara menghitung HPP untuk proyek seperti ini itu yang tepat itu seperti apa? Karena menurut saya dengan proyek-proyek custom seperti ini, kita itu bisa untung mungkin 100% atau 200% dari ongkos produksi. Nah, itu caranya yang tepat itu seperti apa nanti. Lalu yang ketiga, kalau misal saya kan belum pernah mengerjakan proyek otomasi yang besar ya, mungkin Koko udah sering. Kalau telat itu gimana? Kalau Telat ini maksudnya gimana? Telat lead time-nya. Jadi misal lead time-nya 1 bulan, terus nanti kalau telat ternyata banyak masalah. Karena menurut saya otomasi itu agak tricky karena masalahnya itu kadang unik-unik ya. Oke, lalu yang keempat, ini agak aneh sih. Apakah ada kesempatan seperti Raspberry, Arduino, STM32 untuk masuk ke industri manufaktur sebesar itu untuk mengerjakan sebuah otomasi ya? Oh ya. Mungkin gitu aja kok. Terima kasih. Oke.
Yang pertama tadi, sorry, yang pertama tadi apa ya? Caranya bertahan ketika kita nggak ada Oh, project. nah ini gini ya, kalau saya sendiri kan seperti tadi saya sampaikan, saya ini kan memang bergeraknya di industri rokok. Nah, kalau industri rokok ini kan seperti kita ketahui ini industri yang juga tricky gitu loh. Karena mungkin sama seperti yang Bro Daniel. Nah, rokok ini kan tergantung regulasi sebetulnya. Nah, itulah rokok ini kan tergantung regulasi. Jadi regulasinya rokok itu cuma 2. Kalau nggak cukai naik, target produksinya ditambahkan. Intinya pemerintah kan itu aja. Dia nggak mau kayak pendapatannya cukai ini turun gitu. Kalau bisa nambah kan. Nah, itu kan kita juga dulunya waktu di handle, ya memang saya ini kebetulan generasi kedua lah. Cuman waktu itu kan mungkin ayah saya belum terpikir gitu. Setelah saya analisa, lah ini kalau kayak gini kan mati kita. Karena rokok ini kan setiap awal tahun kan paling enggak itu sampai ya kuartal pertama lah, itu kan sepi sekali, nggak mungkin ada order dia. Karena kan dia pembelian pita cukai, terus beradaptasi dulu pricingnya di market, kayak gitu-gitu kan. Kayak dia menyesuaikan harga dulu, menunggu respon pasarnya gimana nih, barang daya belinya oke nggak, cocok nggak, nah, itu baru ngambil keputusan. Nah itu kan tentunya saya pasti sepi, dan itu pun regulasinya itu kan hampir 1 atau 2 tahunan itu selalu ganti ya. Nah dari situ kalau saya sendiri, saya tuh pemikiran, waduh ini kalau kayak gini ya cilaka juga, masa kita harus gaji orang semua tapi kerjaannya bisa putus sampai 3 bulan, tidak ada kerjaan kan. Nah kalau saya sendiri, solusi yang sekarang saya saya aplikasikan di usaha saya, yaitu tadi saya berusaha untuk build relationship. Nah dari situ saya berusaha yaitu bernetworking dengan berbagai macam bidang usaha. Saya ngikut ke bisnis networking komunitas gitu. Nah, ternyata yang saya alami dari bisnis networking seperti itu memang kan kalau kita biasanya mikir ya, kita ini orang teknik, misalnya kita ikut nih, lah ini bisnis network isinya konsultan pajak, konsultan ini, konsultan HRD gitu-gitu kan. Kita awalnya kan saya dulu juga mikirnya kayak gitu. Lah ngapain lah saya ikut, pikiran saya itu saya harus ikut orang yang setipe kan, maksudnya kerjanya bidang industri gitu. Tapi ternyata itu nggak kayak gitu loh, bro. Jadi, nah meskipun konsultan loh, tapi mereka kan juga punya network. Mereka tuh kliennya kan tentunya juga orang-orang pelaku industri juga kan yang pakai mereka. Nah itu yang nggak pernah saya pikirkan selama ini gitu loh. Saya nyoba itu, oh ternyata orang ini gini, ternyata relasinya ini. Nah dari situ kan saya berusaha menjalin hubungan yang baik, saya berusaha build relationship, build trust dengan dia. Nah harapan saya tuh ya saya awalnya ya itu tadi, saya berusaha untuk givers gain dulu kepada komunitas. Misalnya teman-teman saya konsultan pajak nih, butuh apa nih saat ini? Oh aku butuh, punya nggak kenalan kayak gini, saya referralkan dulu gitu. Tapi saya nggak mengharapkan dulu lah, saya bantu orang dulu. Dan tapi saya percaya kalau kita dengan bantu gitu itu pasti nanti ada juga lah yang bantu kita gitu. Dan saya dari situ terbuka juga. Berarti dari satu orang ini aja, kalau satu orang ini di networknya dia punya 10 orang. Nah kalau kita kenal 100 orang kali 10 orang itu udah berapa bro? Networknya itu udah banyak. Nah itu yang kalau saya kiatnya yang di bidang saya supaya kita bisa sustain itu gitu. Karena saya sendiri dari image yang dibawa ayah saya ini kan memang khusus untuk perusahaan tembakau dan rokok. Memang sejak berapa tahun terakhir saya masuk itu, saya berusaha kembangkan untuk lebih luas lagi bidangnya. Karena untuk mengantisipasi regulasi-regulasi tadi itu kan, supaya ya kita bisa muter terus lah. Kalau nggak gitu kan kita ada berhentinya. Sedangkan kita kan harus, kosnya kan nggak mungkin kita berhentikan gitu. Masa tukangnya kita liburkan 3 bulan kan nggak mungkin juga. Saya gitu sih, build network, build relationship kalau saya. Terus yang kedua tadi apa bro? Yang kedua itu soal HPP, caranya kita menentukan harga untuk ke customer yang tepat itu seperti apa?
Karena kan barang-barang custom seperti ini kan memang tidak punya standar kan, apalagi barang teknikal itu hubungannya dengan keilmuan ya. Ya, Jadi istilahnya harga memang tidak terbatas lah, tergantung customer mau apa enggak gitu. Mungkin Koko punya mungkin punya rumusan atau apa gitu. kalau saya rumusan yang pakem gitu nggak ada ya. Saya biasanya kan kalau ya kita nggak mungkir ya, kalau mungkin ya kita sama-sama tahu lah untuk barang-barang automation itu aktuator, modul dan lain-lain itu kan tentunya juga tergantung dolar ya. Iya. Saya biasanya sih dari harga bahan itu saya kasih space sih 10% atau berapa itu saya antisipasi gitu loh. Karena kan kalau kayak gini kan gejolaknya naik turun. Cuman dari deadline-nya penawaran itu untuk terkonversi menjadi order itu saya batasi misal 14 hari supaya mengurangi potensi kita untuk tekor ya. Karena kan kayak gini lah, apa dikit di sana yang saya gerak sana yang kena kita. Makanya naiknya nggak tanggung-tanggung, kayak besi aja 20%, nanti plastik 100% kan. Itu saya gitu. Terus kalau untuk ongkos kerja dan itu ya saya biasanya saya kalkulasi dulu biaya realnya berapa, ya terus saya edit untuk kita kasarannya ongkosnya ide kita, pemikiran kita gitu loh. Cuman kan repotnya memang kalau di sini itu yang kurang appreciate sama klien ya. Terus jujur aja, kita udah mikir susah-susah, tapi kan mentoknya itu ya mohon maaf ya, kalau purchasing kan memang bukan orang teknik gitu bro. Nah kita kan kanjelannya selalu purchasing kan. Maksudnya mereka kita ajak ngomong gimana, kita jelasin. Ya sulit, karena mereka memang basicnya nggak teknik. Mereka kan tujuannya cut cost, kasih cuan gitu aja kan. Minimalisir cost productionnya, tapi cuannya gede kan gitu. Memang targetnya mereka kan kayak gitu kalau purchasing. Nah kalau dari situ sih saya berusaha, kalau ketemu purchasing atau apa itu, saya lebih, Pak bisa nggak didampingin orang tekniknya atau orang produksi gitu. Jadi misalnya saya bisa memberi penjelasan gitu loh, ini value-nya kita itu di sini Pak, misal proses ini kan kita, kalau purchasing kan sulit, kita jelaskan misalnya kita bilang, simpel aja deh, kita milih aktuator nih merek China sama Vesto katakannya, kita kan tahunya Vesto tuh. Nah mereka kan kalau itu yang penting kan pokoknya bisa dipakai gitu kan. Tapi kan kalau kita ketemu orang produksi sama orang tekniknya kan kita bisa Pak pakai Vesto aja, ini lifetime-nya 5 tahun, Bapak beli yang China, memang murah Pak sekarang, tapi Bapak jamin nggak bisa maintenance ini? Lah kalau setahun ganti, 5 tahun ganti 5 kali Pak. Nah, ini sekarang misalnya harganya 1 juta, yang itu 5 juta. Tapi dengan pakai yang China ini 5 tahun ke depan, lah kena inflasinya. Kan tekor Pak. Nah kita kan bisa masukin kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita langsung purchasing, ya itu memang sulit. Makanya kan keputusan saya join ke networking, bisnis community itu kan tujuannya itu. Pertama, tentunya yang referralkan itu kan juga bisnis owner, seperti konsultan apa itu kan dia bisnis owner juga dong. Dan tentunya kalau bisnis owner nih memberikan rekomendasi ke kliennya atau ke temannya, itu kan pasti langsung didengar gitu. Dan akibatnya nanti kan saya bisa langsung kontak dengan ownernya dulu. Nah kalau owner ini kita beli penjelasan, masukan-masukan lebih gampang gitu loh untuk turun ke purchasing-nya. Kalau saya untuk hitungan kayak gitu, biasanya nggak ada yang rumus yang pakem gitu, nggak ada sih. Terus yang berikutnya apa bro? Tadi itu yang ketiga, kalau telat. Kalau telat itu ini cuman kan aja sih. Kalau telat di pabrik itu gimana itu? Ada denda atau enggak? Kalau saya ada penalti pastinya. Terutama kan karena klien saya ini kan ya kebetulan ya ada major company ya, seperti Philip Morris kan PMA, Japan Tobacco PMA, BAT itu yang megang bentul sekarang itu juga PMA. Nah itu kan syaratnya ketat sekali. Dan itu kalau kita kerja sama local company masih enak bro. Kan mereka mau DP, nanti termin kedua, baru setelah berita acara pelunasan. Nah kalau company gede kan nggak mau bro, mereka kan kesannya, ya mohon maaf nih ya, kalau mereka itu kan kesannya, lu yang butuh gue nggak butuh lu, gue nggak ada, lu bisa cari vendor lain, kayak gitu loh. Jadi kan mereka lebih, lu mau kasih gue apa gitu loh, lu mau nggak ikutin syarat gue, kan kayak gitu, mohon maaf nih, kesannya itu seperti itu.
Nah, jadi memang pasti mereka masukkan klausul-klausul itu pasti ada penalti. Biasanya itu kalau di saya itu 1/1000 biasanya, 1/1000 dari harga jadinya itu. Itu biasanya aplikabelnya kalau major company kayak gitu sampai maksimalnya 10% biasanya. Kalau sudah 10% ya flat gitu. Udah flat, cuman dia kasih deadline. Ini harus selesai begini. Kalau enggak itu kadang ya itulah repotnya, ya ancamannya itu ada pembatalan apa. Cuman kurang fairnya mereka itu kan kalau mereka kayak gitu, giliran mereka telat bayar, kitanya nggak bisa apa-apa. Itu udah tertulis di perjanjian kan, bro. Itu sih masalahnya. Biasanya saya untuk mensiasati di awal itu saya nego sih. Saya udah tahu nih pekerjaan berapa, timelinenya, lead time-nya berapa. Aku tambahin dikit lah. Saya tahu saya lebihin seminggu atau berapa. Kalau proyeknya gede saya kasih 3 minggu, 2 minggu gitu. Itu untuk antisipasi karena kan memang programming segala kita udah tata nih. Tapi kan simulasi di screen gini sama di lapangan terkonek sama sensor itu kan kepekaan sensor apanya kan belum tentu sesuai harapan kita, masih harus di-adjust sensitivitasnya, jaraknya, macam-macam kan, faktor parameternya kan banyak yang harus di-adjust. Memang kayak gitu. Cuman yang kadang jadi kendala saya itu kalau udah collab sama vendor luar, nah itu agak repot. Saya soalnya kan kalau mereka telat, ya saya otomatis telat dong. Cuman kan masalahnya mereka itu gimana ya, mereka itu agak mungkin merasa superior gitu ya. Jadi mereka itu kalau sama kita lokal nih kurang bisa kerjasama gitu. Padahal saya bilang, Pak, sorry ya, kita bukannya sombong, kita bukannya mau ikut campur. Tapi saya kasih pengertian aja ke mereka vendor luar tuh. Bapak nih kan bikinnya mesin ini kan didesain untuk pabrik di luar. Pabrik di luar ini kan kondisinya nggak kayak di Indonesia, Pak. Saya bilang, kan mungkin materialnya lebih bersih. Nggak ada potensi kecurangan ya. Karena saya di industri tembakau aja, tembakau itu mana bersih, Pak, dicampur gula, dicampur pasir, kan intinya supaya beratnya mencapai tapi bakunya sedikit kan, dari pedagang kan kayak gitu. Nah saya bilang, nah kita ini kan yang ngerti material, Anda punya ilmunya, lah kita ini ngerti lapangan, lah kalau nyeting ya harusnya kita collab, nggak bisa kalau kamu menangnya sendiri, pokoknya itu sesuai manual seperti ini. Loh iya manualnya kayak gitu. Tapi kondisi di Indonesia kan nggak kayak gini. Ya mungkin nih kalau dijalankan di negaranya sana, di Jerman, ya oke, sekali jalan running beres gitu loh. Nah kalau nggak mau kan mereka harus dengarkan itu, Pak. Bro, ya itu kita biasanya, ya itu problemnya di situ sih. Kalau ada kontak collab dengan vendor luar, ya itu ya bisa kita bicarakan lah. Bisa saya minta dibikinkan forum ya sama perusahaannya. Jadi direksi atau orang PIC-nya itu bisa memantau juga gitu loh. Jadi belum tentu kan salah kita, cuman kan biasanya kalau ya namanya satu sistem, kalau satu nggak jalan kan ya nggak jalan semua gitu loh. Itu sih untuk menghindari penalti. Kalau saya biasanya gitu. Jadi saya minta dibikinkan forum, jadi kita bisa saling update lah. Update nih problemnya di mana. Kalau memang bersedia ditengahin atau bersedia untuk diskusi, ya monggo. Cuman saya biasanya nyampaikan, saya partner diskusi loh ya, bukan kambing hitam. Saya bukan kambing hitam loh. Kalau mau diskusi monggo. Tapi kalau nanti saya disuruh ngutek-ngutek, terus habis itu tidak terjadi apa-apa, yang bullyingnya buruan saya di kambing hitam, saya nggak mau, saya bilang gitu. Untuk proteksi kita sendiri sih. Gitu. Ya, semoga bisa membantu, bro. Ya. Oke, mungkin nanti saya chat ya kok, lanjut. Ya, monggo. Ya. Saya tadi nomor ada di itu ya, di kolom chat. Nah, oke. Mungkin nanti bisa bagi-bagi project juga. Saya bisa boleh nanti kalau share ke Koko juga. Siap. Terima kasih ya, Kok. Ya, sama-sama. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Daniel. Sukses selalu ya. Oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ini sebenarnya ini ada pertanyaan dari beberapa PBK pelajar sih Pak tentang masa depan industri. Saya izin bantu bacain pertanyaan ya Pak. Ya. Baik, ini dari M. Judan
Imaroh, izin bertanya via chat Pak. Saya mahasiswa baru teknik industri. Teknik industri itu kan cukup general ya Pak untuk ilmu-ilmu yang dipelajarinya dan aplikatif atau tidaknya ilmu-ilmu yang dipelajari itu salah satunya tergantung dari spesialisnya. Saya ingin meminta saran Pak, kira-kira spesialisasi di bidang apa yang kelak tetap relevan di market industri masa depan. Ini lebih ke arah ya dari para siswa. Kalau saya ini ya itu ya, kalau saya yang ilmu yang paling perlu untuk ke depan enggak ada anunya ya itu ya pemahaman proses ya dan kontrol proses itu sih. Itu ke depan kan ya memang kan harus pakai manual ya itu ya untuk kenali proses ini maunya seperti apa kan, baru orangnya udah sesuai, prosesnya udah ada seperti standarnya gitu, baru kita bisa aplikasikan ke mesin-mesin ya. Dan ke depan itu yang paling penting lagi kalau orang industri dan engineering itu kalau bisa nih ikut itu sertifikasi K3 karena itu pasti banyak dibutuhkan dan tidak semua perusahaan itu punya yang mumpuni gitu loh. Itu pasti added value ke depannya. Karena sekarang itu regulasinya makin ketat sekali dan sekarang itu lebih banyak bisa berujung pidana juga gitu. Jadi mau nggak mau semua perusahaan itu dipaksa kalau safety-nya itu kurang ada itu bakal kesulitan gitu loh. Kita pun kalau nggak punya ahli K3 di industri manufaktur itu juga akan kesulitan ke depannya itu untuk menjual produk kita. Karena itu kan ada seperti standarnya seperti ISO dan lain-lain itu kan persyaratannya itu. Dan sekarang kita pun untuk penginstalan on-site dan lain-lain itu juga membutuhkan K3 sih. Ahli K3-nya itu penting. Jadi paling enggak itu misalnya kita sama-sama nge-apply nih sebagai project manager, tapi pasti kalau yang ada K3-nya itu pasti ada added value-nya gitu loh pada saat wawancara, interview atau apa itu sih yang simple itu. Kalau skillnya ya sama sih, industri, ya pemahaman proses, mungkin desain proses desain itu juga sih lebih ke arah situ kalau teknik industri. Sama K3 itu saya rasa added value-nya tinggi itu untuk industri saat ini. Ya, terima kasih. Oke, baik. Saya boleh tanya lagi nggak Pak? Biar bisa pas nanti sampai jam 9. Gini Pak, saya mau nanya. Saya kan tadi sudah menyampaikan bahwa saya bergerak di pembuatan aplikasi web custom gitu. Nah, sedangkan di industri saat ini kan udah banyak tuh orang yang mulai bisa bikin dengan adanya perkembangan AI ya. Jadi orang tuh makin mudah bikin kayak gitu. Nah, saya tuh masih kayak masih mikirin gitu. Gimana sih cara bedain saya sama mereka semua gitu. Sebenarnya udah terjawab dengan ada sertifikasi K3. Ya. Nah, selanjutnya juga bisa dibantu dengan service tertentu yang nggak ada dipikirkan sama banyak orang gitu. Nah, saya mau lebih ke nanyanya tuh gimana saya kan jadi di industri web app sendiri kan jadi lebih ke red ocean ya, banyak kompetitornya jadinya. Nah, menurut Bapak sendiri nih dari Pak Andrew itu gimana sih biar walaupun semua orang bisa bikinnya dan gimana cara walaupun semua orang bisa bikinnya dengan lebih mudah, gimana cara biar bisa kelihatan beda di antara yang lain gitu. Terima kasih. Bagus sih. Nah, kalau saya biasanya ya itu saya kan selalu yang seperti saya sampaikan tadi, values yang saya aplikasikan di usaha saya selalu lifelong learning itu. Saya berusaha untuk update terus ya. Kalau untungnya kan kalau kompetitor saya itu seperti itu, mereka tuh agak males gitu. Jadi udah ini mereka terlalu nyaman, jadi pakemnya buatnya ini terus. Maka saya sadar orang kan ya itu tadi, kalau nggak meningkatkan efisiensi, meningkatkan kapasitas, ya kualitinya yang dikejar kan itu ya. Kalau industri ya, efisiensi, kecepatan, quality itu aja. Nah di situ kan, ya itu saya update terus gini. Kalau untuk added value, ya itu ya selain tentunya kan sertifikasi itu kedepannya kan itu makin itu ya
selalu dicari orang kan. Anda tersertifikasi misalnya di bidang Arduino, Python atau apa gitu-gitu, itu kan lebih dipercaya lah kita daripada kompetitor yang mungkin tidak punya sertifikasi atau apa itu. Kan itu lebih value sih kalau di saya, sama seperti K3 dan lain-lain. Dan yang berikutnya apa ya? Ya mungkin kalau saya ya itu kemampuan kita untuk menghadirkan solusi ya kepada kebutuhan masing-masing klien, menyesuaikan, beradaptasi terhadap kebutuhannya mereka itu. Kalau saya percaya kalau solusinya itu benar-benar bermanfaat bagi mereka, itu juga akan menjadi kebaikan buat perusahaan kita sih. Itu. Karena kan tidak semua orang itu telaten ya sama klien. Kadang kan udah baru setengah jalan gitu, udah solusinya oh gini aja, tapi nanti nggak tepat guna gitu-gitu kan. Ya biasanya saya lebih listening lah, kita lebih sabar lagi listening ke apa sih requirement-nya klien nih, kebutuhannya seperti apa. Nah itu klien tuh ternyata lebih suka seperti itu, bro. Jadi kayak seperti saya sendiri, saya pengalaman kan di perusahaan saya sendiri kan tentunya ada sales nih. Nah, saya tuh punya sales, saya pekerjakan untuk nyari ke klien-klien rutin mereka. Cuman ya kebetulan kan kalau saya kan regular customer ya untuk pabrik rokok. Nah itu saya kirim sales ke sana. Tapi setiap sales ini kembali ke kantor, saya selalu tanya, gimana? Di sana itu ada order kah? Selalu jawabannya nggak ada. Jadi saya tuh kirim sales kayak cuman absen doang gitu. Lalu saya tanya, loh mana? Kok nggak ada kerjaan? Nggak ada. Sampai suatu saat itu saya juga bingung, ini kenapa ya kayak gini. Tapi di sisi lain kompetitor saya itu, loh kok ada project gitu loh. Nah akhirnya dari situ saya memutuskan sendiri, saya nggak pernah malu, saya nggak segan-segan untuk berkeringat. Saya beranikan diri, saya bilang ke ayah saya, yang kebetulan ayah saya sebagai direktur operasional ya, dia pegang finance dan pembukuan dan lain-lain. Kalau saya kan lebih gak banyak CEO-nya sebagai urusan ya istilahnya COO lah, operatingnya kan. Nah itu saya memutuskan saya turun sendiri. Nah itu apa yang saya dapatkan? Pertama, itu kalau kita kirim sales, biasanya direksi itu nggak mau ketemu kan. Dia merasa mungkin pikirannya mereka itu ya kok dikirimin cuma salesnya doang gitu. Tapi intinya itu kan mereka, kalau saya menangkap mereka itu kalau ketemu saya apalagi di bidang teknik nih bro ya, seperti kita nih, mereka tuh selalu ada problem. Mereka tuh ingin mendengarkan solusi cepat gitu. Nah kalau sama sales mereka tuh bentar ya pak, nanti kita sampaikan ke perusahaan, nanti ada tim yang menghubungi bapak. Nah mereka tuh merasa buang-buang waktu gitu loh. Ngapain aku ngobrol sama dia, mengadakan waktu untuk dia, toh juga aku nggak dapat solusi apa-apa, nanti mesti nunggu lagi gitu. Nah itu yang aku tangkap. Nah dengan keputusan saya terjun sendiri, itu ternyata banyak sekali order ya yang ada itu. Itu sih yang saya sama ini yang mungkin bisa menjadi pembeda saya dengan kompetitor saat ini itu. Jadi saya sering ke lapangan sendiri, jadi saya langsung dengar langsung keluhannya mereka apa, problemnya apa. Dan saat itu kita bisa diskusi apa lebih cepat gitu loh. Oh pak, solusinya ini nanti saya desainkan ya. Mereka tuh lebih seneng kayak gitu. Jadi mereka lebih seneng, oh paling enggak mereka hatinya itu udah tenang dulu gitu loh. Oh aku ketemu orang ini nggak buang waktu kok. Aku menemukan paling enggak meskipun kedepannya katakanlah belum tentu jadi nih, tapi dia udah ada insight, oh bisa ya ternyata problemku ini dipecahkan seperti ini. Mungkin tinggal budgetnya atau timingnya aja kan ya kita serahkan lah, paling enggak ya itu saya giver skin dulu. Kurang lebih seperti ini pak. Nah ini kurang lebih bisa diginikan sistemnya seperti ini. Nah kira-kiranya gimana, nanti kita diskusi lebih awal. Dari situ ternyata banyak sekali bro order di lapangan itu yang sebelumnya itu nggak terjaring oleh sales yang kita kirim. Oke, makanya dari itu akhirnya saya putuskan udahlah nggak usah pakai sales, jadi saya putuskan rutin. Saya kalau di perusahaan saya itu setiap minggu itu paling nggak saya melakukan visit 3 kali lah ke klien-klien di lapangan itu. Dari situ ya puji Tuhan nih ordernya kok ada terus gitu. Dan yang terakhir ya itu tadi saya bilang joinlah komunitas visit network seperti itu. Nah cobalah bangun accountability, kredibilitasnya bro di sana. Dari situ kan tentunya teman-teman komunitas itu ada trust. Nah dari situ siapa tahu bisa berujung dengan lainnya referral kan yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Kalau dari saya gitu sih. Oke,
baik. Terima kasih banyak Pak. Itu sangat membantu banget bagi saya, terutama Ya, yang di semoga, Pak. industri yang benar-benar red ocean gitu-gitu. Bener sih. Kalau semisal saya lebih turun sebagai owner langsung, itu Ya. kliennya lebih trust dan langsung dapat solusinya juga, nggak langsung Ya, bertele-tele. memang itu nanti yang aja diinginkan sampai itu gitu. kayak gitu, bro. Jadi mereka butuhnya tuh, ya itu mereka mungkin ada value ya. Oh, orang ini kok memberikan saya ketenangan gitu loh. Pikiran saya ini bisa saya utarakan, saya bagikan ke dia, dan saya dapat solusi. Itu sih. Saya lihatnya seperti itu. Makanya mereka kan, kalau kita sudah berhasil memberikan itu, meskipun belum tentu apa, maksudnya pending nih, masih karena terkendala budget atau timing, orang itu nggak akan lupa bro sama kita. Pasti, oh ini aku trust sama orang ini gitu loh. Ini solusinya aku udah dapat dari orang ini. Akhirnya dia itu kadang ya itulah, dia nggak akan pusing-pusing lagi nyari yang lain, mau tanya lagi, tanya sensinya mungkin 1-2 lah, tapi paling nggak kita itu udah masuk di mindnya dia gitu loh, pikirannya dia, jadi dia akan selalu ingat kita sih. Kalau saya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Oke. sama-sama. Oke. Saya langsung komentar dulu ya Pak. Ya. Dari Kak Ahtar. Jam berapa berangkatnya nanti? Jam 10-an nanti. Busnya ada TWC belum? Katanya sih kurang tahu juga. Tapi katanya jam 10 busnya sampai sini. Udah Viralnya semua. ya di China, di luar negeri gitu, Berapa? walaupun masih sedikit nih ada di Indonesia. Nah itu pendapat Bapak yang selaku yang emang udah dalam di industri Pas ya 500. machinery and automation, itu bagaimana? Terima kasih. Sebentar ya. Mau kemana nih? Kalau mesin industri sih saya rasa robot nggak mungkin menggantikan ya, karena kalau robot itu kan kebetulan lebih banyak digunakan tuh untuk melakukan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia yang berulang, ya kan, seperti packing gitu-gitu, terus assembling gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk proses yang melibatkan banyak parameter, saya rasa sih nggak bisa ya. Malah robot ini menjadi support sistemnya juga gitu sih kalau saya loh. Karena kan dia fungsinya biasanya lebih banyak tuh menggantikan kerjaan-kerjaan yang berulang supaya lebih efisien kan, dan mencegah error gitu. Karena kan ya namanya manusia lah, kalau melakukan pekerjaan berulang itu tentu beda. Robot kan tinggal dikasih listrik, dia mau jalan 24 jam asal listriknya masuk, terus perawatannya oke, ya nggak masalah. Tapi kalau manusia kan butuh makan, butuh istirahat. Tentunya outputnya itu, misal kita kerjanya shift sama-sama 8 jam nih, untuk melakukan pekerjaan berulang ya. Misal robotnya bisa konsisten tiap ya jamnya bisa masang baut 100. Lah kalau manusia mungkin 2-3 jam pertama dia bisa 100. Nah nanti jam berikutnya udah turun, produktivitasnya pasti tinggal 75, nanti tambah turun itu sih. Kalau mesin proses itu sih sejauh ini belum sih. Jadi itu biasanya robot untuk masukkan material seperti itu, jadi support sistemnya sih kalau saya sejauh ini gitu. Kalau proses kan kita harus input variabel parameter ya supaya menghasilkan produk yang sesuai. Itu biasanya enggak sih kalau robot. Proses tetap mesin proses. Salah satu sarananya yang menunjangnya yaitu ada robotik sistemnya kan, seperti tadi itu yang saya sampaikan konsepnya future factory itu ya. Gitu. Oke Pak, ini mungkin saya sekalian ini last question ya Pak ya. Jadi ini Pak, ini mungkin bisa di kayak sampaikan aja buat teman. Ini kan rata-rata teman-teman BP kan dari business owner ya kebanyakan. Ya. Nah, dan mereka mungkin masih bingung nih, mau masuk ke industri teknologi, mau menteknologikan industri mereka itu seperti apa, gitu kan? Mereka mesti ada hal-hal yang bingung ke arah sana. Nah, ada saran nggak sih Pak untuk buat mereka yang masih bingung dan masih awam banget, khususnya di dunia teknologi, khususnya di optimasi proses bisnis menggunakan mesin atau apa gitu. Nah, ini mereka mungkin bisa dikasih pendapat
harus mulainya tuh belajarnya dari mana, harus lihat-lihat mana dulu kayak gitu. Terima kasih. Ya kalau untuk acuannya ya pasti industri yang sudah lebih ya biasanya kan kita bisa ngamati sistemnya, aplikasikan sistemnya ke bisnis kita juga, kemudian kita modifikasi ya. Tapi untuk yang tentunya kalau untuk otomatisasi, kalau bagi saya pelaku manufaktur mesinnya itu pasti lebih gampang kalau dari awal, karena kalau sudah di planning dari awal itu kita kan udah jelas arahnya kemana. Terus kita misal desain sistemnya ini untuk komponen kontrolernya kemana, itu kita sudah menyediakan space-nya kan. Biasanya saya kan gitu. Kalau untuk startnya sih nggak masalah, seperti saya sampaikan tadi kan kita bisa start small. Dari key point-nya usaha ini yang paling krusialnya apa gitu. Misalnya yang paling krusial nih kayak di tembakau, kualitas tembakonya, gradingnya. Nah itu yang kita handle dulu. Baru nanti kalau ini sudah terhandle, mungkin mau di-develop jadi satu sistem yang lebih besar lagi, itu sih masih bisa. Cuman biasanya kalau saya lebih mudah kan memang kalau sudah di-planning dari awal, meskipun eksekusinya itu bertahap, itu enggak masalah. Cuman kan space-nya ini kita udah, maksudnya kita desain untuk capacity-nya, proyeksi perkembangannya, scalingnya berapa tahun ke depan seperti apa, itu lebih mudah sih kalau kita. Tapi kalau untuk mesin saya biasanya start small, nggak masalah. Jadi poin yang krusial itu apa yang kita beresin dulu, kita otomatisasi dan kita integrasikan dulu gitu sih. Oke, baik. Jadi bagusnya tuh lebih awal biar nanti kalau misal udah ada mesin, misal tiba-tiba ada mesin di tengah, nanti takutnya tim kita nggak terbiasa, malah takutnya nggak kepake gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih Ya awal tentunya kan seperti luasan gudang segala itu kan kita harus memperhitungkan juga. Kalau kita sebagai pembuat mesinnya kan kita udah tahu gitu loh, oh ini kurang lebih kapasitas segini, dimensinya segini, secara roughly-nya ya. Kita bisa desain dulu layoutnya kan, ini prosesnya urutannya gini. Seperti di rokok pun saya gitu. Jadi saya desain kalau orangnya udah bilang nih, Pak, ini saya minta mesin ini memang saat ini dibuat untuk prioritasnya ke sini, tapi nanti saya minta bisa jadikan satu line. Itu kita sudah siapkan memang. Kalau di rokok saya biasakan kayak gitu. Jadi nanti biasanya di gudangnya itu saya udah layoutin. Saya tahu yang lainnya saya kotak-kotakin gitu loh. Di itu di layoutnya udah ada. Jadi nanti kalau nambah ya tinggal masuk. Nah ini tuh kan kalau lebih terplanning gitu, ya itu mencegah downtime kan lah. Kalau kita downtime untuk kerangka itu, kalau misalnya ini sudah jalan gini, terus di tengah-tengahnya nggak disiapkan, mesti berhenti dulu, nggak bisa proses nyetok kan, downtime. Masa kita nggak mau produksi barang? Nyetok pun kan kita harus mengantisipasi ya risiko terjadinya seperti yang tadi saya diskusi dengan Bro Daniel itu, seperti molornya project karena kesulitan tertentu, yang penyetelan itu kan harus kita antisipasi juga gitu loh. Biasanya gitu sih. Kalau udah di planning dari awal itu lebih mudah sih. Kalau saya loh, ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Ini karena udah sampai jam 20.55, saya bantu closing ya Pak ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah hadir, dan makasih banyak juga buat Pak Endro sudah mau mengisi live sharing pada malam kali ini. Mungkin ada IG atau sosmednya Pak Endro yang ingin bisa di follow biar bisa di tag nanti Pak. Ya saya share di kolom chat ya. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Kalau saya nih IG-nya kebetulan kalau perusahaan kan nggak banyak, soalnya kan kalau nggak bisa dikontenin mau gimana ya. Oke, boleh, bisa di follow ya teman-teman IG. Ya, nanti bagi teman-teman mungkin Indonesia. Indonesia bisa Ya, langsung nanti sampaikan aja, Pak. misal mau teman-teman ada bisnis yang misalnya baru mulai atau apa yang butuh network atau apa, nanti bisa koneksi, terutama yang ke arah industri rokok kan, karena saya relasi banyak di situ. Nanti sebisa mungkin lah kalau saya bisa konekin,
Tidak apa-apa, saya bantu deh. Ya nanti yang pasti ya itu nanti ya Ada yang foto kita di atas. nanti ya itulah harus dijaga accountability-nya, credibility-nya supaya klien itu kan referral nanti mungkin relasi yang saya berikan itu bisa dibangun trust-nya gitu. Saya yakin meskipun dari bisnis itu mungkin startup atau apa, dengan seperti itu nanti ya pasti bisa berkembang. Itu yang penting kan sih. Baik, terima kasih banyak Pak. Maaf ya apabila teman-teman, maaf apabila saya dan Pak Endro ini ada kesalahan kata selama Ya, saya juga terima kasih atas waktunya. Semoga semua materi dan sharing saya bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Nanti bisa kontak saya juga kalau mau diskusi atau apa. Kalau saya pas bisa, coba saya adakan waktu. Dan saya sendiri kan juga ada beberapa bisnis network itu juga. Kebetulan saya jadi tim leadership, jadi kan kadang waktunya kalau pas rutin meeting atau apa, ya itu kadang-kadang. Tapi nanti saya cobalah, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Terima kasih, mohon maaf juga kalau saya ada salah-salah penyampaian atau jawaban-jawaban saya yang kurang berkenan. Saya juga minta maaf, terima kasih atas waktunya. Senang bisa berbagi. Nanti saya juga kalau bisa nih, kalau teman-teman ada yang punya ilmu yang saya belum punya, monggo di sharing. Saya tidak ragu belajar dengan teman-teman sekalian, karena saya percaya teman-teman pun pastinya punya ilmu yang baru, yang relevan dengan saat ini, yang mungkin saya belum saya kuasai gitu. Saya siap belajar juga. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, baik teman-teman, kasih semua bisa live sharing saya izin akhiri ya. Terima kasih. Ya, selamat malam. Selamat malam. Yo. Banyak kali kamera yang motoin saya. Kok betul? Kayak emang fotonya betul.